Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Irfin Falah, NIM 212102390, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan outline skripsi saya dari bab 1 sampai 4 yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Two-Factor Authentication Layanan Laundry Sepatu pada West House Pontianak. Bab 1 Pendahuluan. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengembangan perangkat lunak layanan laundry sepatu untuk West House Pontianak menggunakan framework XGS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan layanan yang dapat membantu dalam mengelola operasional secara digital, supaya pengembangan tetap terarah dan tidak melulus dari permasalahan utama, maka diberikan suatu pembatasan ruang lingkup. Fungsinya, penelitian dapat lebih berfokus pada permasalahan yang diteliti pada perancangan sistem laundry sepatu dengan penerapan teknologi 2FA sebagai bagian dari penguatan keamanan sistem. Sistem yang dirancang mencakup berbagai fitur untuk memudahkan pengguna, karyawan, dan pemilik. Pengguna dapat melakukan login menggunakan akun Google atau kredensial, email, dan password. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat memilih cabang yang telah dibuat oleh pemilik serta memesan layanan paket seperti pembersih, penghilangan noda, perbaikan, dan pewarnaan sepatu. Sistem ini juga mendukung transaksi online melalui pihak ketiga, yaitu menggunakan Midtrans sebagai payment gateway, serta transaksi manual yang diinput oleh karyawan melalui tabel transaksi. Penelitian ini menggunakan metode perancangan extreme programming, sementara pengujian perangkat lunak dilakukan dengan menggunakan metode whitebook testing untuk memastikan bahwa desain dan kode program memenuhi spesifikasi kebutuhan, khususnya terkait fungsi input dan keluaran. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan objek penelitian, yaitu laundry sepatu West House di Pontianak. Dalam penelitian ini, pendekatan dengan DSR digunakan untuk menghasilkan rancangan sistem yang berbasis eksperimen dalam pengelolaan data secara digital. Lanjut ke bab 2, landasan teori. Nah, di sini ada nama penulis terdahulu, yaitu Bapak Robertus Laipaka, lalu Bu Sriki, dan Alsarah Della. Judulnya pengujian keamanan website menggunakan Kali Linux dan Nikto untuk mengetahui kerentanan. Tahun 2023. Workshop hasilnya berupa workshop pengujian keamanan website menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan perlindungan. Yang kedua, keamanan website diuji secara rutin menggunakan tools seperti Nikto. Yang ketiga, kolaborasi antara pemilik website, terus ahli keamanan siber, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Yang terakhir, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengujian keamanan, membantu mengurangi risiko serangan siber dan melindungi data pribadi. Lalu yang kedua ada Pak Sandi Kosasi yang berjudul Desain Situs Web E-commerce, Kapabilitas Tingkat Kegunaan Terhadap Niat Beli Konsumen. Tahun 2023, hasilnya berupa desain situs web e-commerce sangat penting dalam mempengaruhi niat beli konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas tampilan dan keamanan situs tidak selalu menjadi faktor utama, tetapi harus selaras dengan kapabilitas dan dukungan pihak ketiga dalam menyampaikan konten layanan TI. Lanjut yang ketiga, Wahyu Sindu Prasetya yang berjudul Penerapan XP dalam Membangun Sistem Informasi Pelayanan Haji dan Umroh. Studi kasus PT Dava Pontianak. Tahun 2019, hasilnya berupa website berhasil dirancang dengan halaman front-end untuk calon jemaah dan back-end untuk admin sistem, mempermudah pendaftaran dan pengelolaan konten. Selanjutnya ada Silviana Fitri Hidarani, Mutajidin Dani, dan Asep Muhyiddin. Judul berupa Sistem Informasi Pelayanan Jasa laundry sepatu Benga Cleaning Choice Store berbasis web. Tahun 2024, sistem yang dibangun dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data, membuat pengelolaan laundry lebih efisien, serta meningkatkan keamanan data yang disimpan dalam database. Lalu yang terakhir ada Gustavi Chandra Mahardika, Felix David yang berjudul Implementasi Two-Factor Authentication pada Sistem Keamanan Autentikasi User di Aplikasi Kasir Legend Barbershop. Sistem 2FH yang diterapkan berhasil meningkatkan keamanan aplikasi kasir dengan hasil pengujian menunjukkan total indeks keseluruhan sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan penambahan fitur keamanan
autentikasi pengguna pada aplikasi kasir Legend Barbershop. Masuk ke kerangka pemikiran. Pertama, rumusan masalah, bagaimana perancang sistem layanan digital pada WSOS dengan menggunakan teknologi 2FH untuk meningkatkan efisiensi operasional serta keamanan data pelanggan. Selanjutnya, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode yang digunakan menggunakan DSR dan XP. Selanjutnya, data modeling menggunakan kelas diagram, proses modeling menggunakan sequence, lalu application generation yang dipakai yaitu 2FA, lalu frameworknya Next.js, JavaScript dan TypeScript. Selanjutnya untuk styling menggunakan Tailwind dan database-nya menggunakan PostgreSQL. Testing menggunakan whitebox testing. Hasilnya berupa website sistem layanan laundry sepatu WSOS menggunakan 2FA. Bab 3 gambaran umum. WSOS berasal dari kata wash mencuci dan sois sepatu. Ada usaha yang menyediakan layanan laundry perawatan sepatu dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam menjaga kebersihan, keawetan, dan tampilan sepatu pelanggan. Beralokasi di Jalan Katulistiwa Gang Teluk Melanau dan Jalan Katulistiwa Gang Teluk Betung 2, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. 78243 WSOS mudah dijangkau oleh pelanggan di sekitar wilayah tersebut. WSOS memiliki visi, misi, dan tujuan yang dirancang untuk memberikan panduan dalam menjalankan layanan yang berkualitas, menjaga kepercayaan pelanggan, serta mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Visinya berupa menjadi penyedia layanan laundry dan perawatan sepatu terpercaya. Misinya menyediakan layanan laundry dan perawatan sepatu yang profesional dengan hasil yang bersih, rapi, dan sesuai dengan harapan pelanggan. Adapun struktur organisasi WSOS di bawah ini. Yang pertama ada owner atau pemilik, lalu yang di bawah pemilik itu semua adalah karyawannya, yang ada administrasi, keuangan, operasional, dan pemasaran. Tata laksana sistem berjalan. Alur proses pencatatan pesanan pelanggan berupa dari start, mulai pelanggan melihat layanan paket. Jika paket tersedia, maka akan kembali dari awal, yaitu mulai. Namun jika paketnya tersedia, akan masuk ke administrasi, akan mencatat informasi pesanan pelanggan. Lalu akan memberikan konfirmasi pesanan berupa nota yang akan diterima salinan oleh pelanggan dan selesai. Selanjutnya pengecekan status pesanan. Diawali dengan pengguna meminta informasi status pesanan, lalu pengguna memberikan informasi data berupa diri dia yang akan dikirimkan, informasi yang akan diminta ke informasi identitas oleh pemasaran. Jika tidak ada, maka akan dimulai dari awal. Namun jika ada, pemasaran akan memberikan berupa proses yaitu status pesanan dalam proses pembersihan, terus perbaikan, dan sudah selesai. Nah, jika status yang diberikan oleh pesanan itu sudah selesai, maka waktu pengalihan sepatu akan dikasih tahu ke pengguna. Namun jika statusnya belum selesai, maka dia akan menerima status pesanan berupa dalam proses atau perbersihan yang akan diterima pengguna. Selanjutnya bab 4, metodologi penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan DSR, Design Science Research. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam pembuatan skripsi ini adalah menggunakan metode data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak WSOS. Lalu data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dengan menganalisis berbagai dokumen yang relevan. Dokumen tersebut meliputi catatan transaksi manual, laporan keuangan, serta data pelanggan yang tersedia di WSOS. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat operasional WSOS Pontianak. Lalu wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung untuk mendapatkan informasi lebih jelas dan rinci. Respondennya adalah berupa si pemilik dan karyawan yang bekerja di sana. Selanjutnya studi dokumentasi. Studi dokumentasi data dikumpulkan dengan mempelajari teori, literatur, dan jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi WSOS. Informasi ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat penelitian. Selanjutnya analisis dan perancangan. Pada skripsi ini, metode perancangan solusi yang digunakan adalah metode XP.
XP digunakan karena metode perencanaan ini dapat meringankan bobot sekaligus mempercepat proses pengembangan software. Pada penelitian ini diterapkan proses analisa pengujian perangkat lunak dengan white box. Pengujian white box adalah teknik pengujian perangkat lunak yang menggunakan pengetahuan tentang struktural internal perangkat lunak untuk merancang pengujian. Pengujian white box dapat digunakan untuk menemukan kesalahan pada logika perangkat lunak, data struktur, dan algoritma perangkat lunak. Oke, sekian dari saya, Ibn Bala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.